Oke, sekarang Miss Sinta akan jelaskan mengenai tugas akhir kelas 6. Jadi, ini udah terlihat ya keterangan di sini, yaitu peserta didik diminta membuat tugas akhir dalam bentuk 3 pilihan. Nah, di sini ada membuat video presentasi, membuat mind map, membuat rangkuman. Kalian pilih salah satu. Mau yang video atau buat mind map atau rangkuman. Ya, pilih salah satunya. Kemudian pengumpulan paling lambat 5 Juni, dan materi pembelajaran yang digunakan itu boleh memilih ya dari seluruh materi kelas 6 yang pelajarannya adalah matematika, bahasa Indonesia, IPA, sains, IPA, IPS, PPKN atau seni budaya. Ya. Jadi misalnya kalian mau pilih yang aku bisanya cuman bahasa Indonesia, boleh. Kalian buat video presentasi misalnya tentang bahasa Indonesia, boleh. Tapi alangkah baiknya kalau kalian membuat penjelasannya itu ada nggak hanya dengan bahasa Indonesia. Misalnya nih kalian belajar tentang kita lihat ya di mata pelajaran tematik di sini yang di nomor 4 ini itu tentang globalisasi. Nah, globalisasi kalian menjelaskan globalisasi itu apa? Itu masuk ke dalam pelajaran IPS. Kemudian dengan adanya globalisasi apa efeknya terhadap bumi misalnya, itu masuk ke IPA. Nah, nanti dihitung misalnya globalisasi itu kan kalau dari IPS itu banyak menimbulkan lonjakan penduduk misalnya. Nah, itu kita hitung ya perbandingan penduduk di tahun berapa, penduduk di bumi di tahun 2000 sampai dibandingkan dengan 2020 misalnya. Itu perbandingannya berapa banding berapa penduduknya. Kan bisa kalian masukkan matematika di sana. Nah, kemudian di sini yang nomor 5. Ada rubrik penilaian tugas akhir kelas 6. Ini ada video presentasi poinnya 50, mind map 30, rangkuman 20. Kita lihat ya rubrik penilaian video presentasinya. Nih, item 1 mata pelajaran terkait itu ada 3 mapel atau lebih yang terkait. Itu nilainya dapat 5. Kalau hanya 2 mata pelajaran, misalnya kalian di dalam video itu hanya menjelaskan tentang bahasa Indonesia dan IPA, itu poinnya 4. Kemudian kalau misalnya Miss aku cuman bisa udah IPA aja, ya udah misalnya berarti 1 mapel poinnya 3 gitu. Nah, kemudian bahasa pengantarnya kalian misalnya presentasi dengan English ya, pasti poinnya 5. Atau Indonesia poinnya 4. Ya, kalau mix berarti dia dibilang bahasa Indonesia enggak, bahasa Indonesia aja juga enggak, tapi English juga enggak full ya, mungkin 4,5. Miss Sinta bisa kasih nilainya. Penampilan nih, presentasi disampaikan dengan suara yang sangat jelas, lantang. Kemudian penyampaian tidak terburu-buru, menjelaskan isi slide dengan lancar, presentasi minimal 5 menit. Nah, ini kalau 5 kriteria di penampilan ini, presentasi, penyampaian, menjelaskan isi, waktu presentasi, ini semuanya dipenuhi, nilainya 5. Tapi kalau memenuhi 3 kriteria, dia misalnya presentasinya jelas, isi slide-nya menjelaskannya bagus, waktunya beneran 5 menit, tapi terburu-buru. Nah, cuman ada 3 yang memenuhi, berarti poinnya 4. Nah, kalau misalnya sampai ke poinnya makin berkurang, misalnya kalian hanya menjelaskan dengan suara yang jelas aja tapi terburu-buru, slide-nya nggak lancar, terus presentasinya hanya 2 menit, jadi dia memenuhi 1 kriteria misalnya, jadi poinnya 2 gitu maksudnya. Penulisan materinya nih, materinya dibuat dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi kalian presentasi itu juga kalian buat video, tapi seperti video pembelajaran kayak di ruang guru gitu loh. Nah, kalian jelasin ya, video itu kalian jelasin dengan menampilkan slide PowerPoint. Terus
Kalau PowerPoint-nya ada gambar yang terus ringkas, menarik, itu pasti nilainya besar. Ya, ini ada kriterianya. Susunannya, misalnya dalam mau susunan presentasi, pertama kalian buka dulu good morning, salam atau perkenalan ya, itu dia masuk poin. Nah, menjelaskan mata pelajaran apa? Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang globalisasi. Globalisasi di sini ada 3 aspek. Misalnya di sini ada pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Nah, dia menjelaskan apa saja sih yang bakal dipresentasikan. Nah, itu bagus, masuk poin. Nah, menjelaskan manfaat yang didapat dalam kehidupan dalam belajar. Nah, manfaatnya apa? Ya, tujuan kita mempelajari manfaat ini apa? Kita jelasin. Kenapa kita harus memahami pelajaran globalisasi ini, supaya kita nanti sebagai generasi muda itu kita paham akan globalisasi ini gimana. Nah, misalnya gitu. Ada salam penutupnya. Nilainya itu nilai, udah pokoknya kalau nilai mah ya, misalnya kalian bingung, nanti teacher kok yang hitung. Yang penting lakukan sebaik mungkin. Mind map juga gitu. Kalau mind map itu sama, 3 mata pelajaran lebih itu dapat 5. Bahasa yang digunakan juga sama. Nah, materinya itu yang sesuai dengan tema. Isi yang ditulis memudahkan pembaca untuk memahami isi mind map. Nah, terus berisi informasi rinci, ide pokok. Ada kata kuncinya, misalnya globalisasi ya. Kata kuncinya misalnya kita mau membicarakan tentang teknologi. Nah, kata kuncinya adalah teknologi gitu. Nah, kemudian bahasanya baik dan benar. Kalau mind map itu kan ditulisannya kan penulisan ya. Jadi kalian tidak perlu menjelaskan ya. Nggak perlu menjelaskan, tapi dijelaskan lewat tulisan, lewat mind mapping. Kalian boleh search di Google membuat mind mapping yang bagus. Nah, kalian lihat contohnya, seperti itulah mind mapping. Kan sudah pernah dibahas dulu, ya. Nah, desain warna menarik, kemudian simbol atau tanda, misalnya mau menggunakan globalisasi, kalian gambar bumi, terus luarnya dikasih tanda saling terhubung, orang-orang saling bergandengan. Itu intinya bisa, oh globalisasi itu menghubungkan orang-orang ya gitu. Kan kita nggak tahu apa yang di pikiran kalian. Nah, yang terakhir adalah rangkuman. Nih, rangkuman juga sama. Kalau kalian ngerangkum, misalnya nih, mau merangkum tentang pelajaran tematik yang temanya adalah bumiku, misalnya ya. Kalian rangkum dari bahasa Indonesia itu ada pelajaran apa saja. Nah, misalnya maunya bahasa Indonesia, atau kalian mau ke seni budaya, apa aja sih di tema bumiku itu, atau kalian mau masukkan pelajaran matematika, boleh ya, itu dirangkum. Misalnya kalian mau masukin rangkuman tentang perbandingan, nah, atau skala. Nah, tulis aja perbandingan adalah ini, rumusnya ini. Nah, rumus skala jarak sebenarnya sama dengan apa. Nah, itu rangkuman gitu. Nah, dibuat dengan menggunakan kata-kata sendiri. Ingat, harus original, yang tidak copy paste dari buku atau sumber lain, karena akan kelihatan sudah nilai rangkuman ini paling kecil, terus copy paste lagi, sudah nilainya kecil banget. Nah, isi rangkuman menjelaskan materi setiap pelajaran dengan benar, mudah dipahami, singkat, namun poin yang penting dari pelajaran itu ada. Misalnya tentang bumiku ya. Bumiku itu isinya apa? Kalian jelasinnya itu jangan kayak singkat tapi poinnya nggak kena. Inti dari pelajaran itu apa? Kalian pasti baca dulu kan, ini tentang apa sih? Nah, udah tahu nih intinya. Itu jangan yang nggak penting ditulis, tapi inti dari pelajaran itu apa yang mau dipelajarin. Ya, itu poinnya harus dapat. Gitu. Jadi yang presentasi hanya yang video. Nih, yang hanya video ini presentasi. Maksudnya walaupun kalian buat mind map itu hanya bentuk tertulis, tidak dijelaskan dalam penjelasan kalian buat video. Hi, my name is nenek. Karena di sini tidak ada. Kalau namanya penulisan
itu pasti hanya ditulis. Nih, ya. Jadi yang nilainya paling besar adalah video. Semakin baik kalian menyampaikan presentasi, itu semakin bagus nilainya, dan Miss Sinta harap semuanya membuat video presentasi. Oke? Thank you.